Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Kita masuk ke Daniel 6, 19-28 atau 20-29, tergantung terjemahan. Dan tema yang saya berikan adalah mujizat singa-singa lapar. Mari kita membaca firman Tuhan bersama, Daniel pasal 6, ayat ke-19 sampai 28. 1, 2, 3. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Terpuji nama Tuhan. Firman-Nya selalu ya dan benar. Berbahagialah saudara yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali dalam kelas pelajaran geografi, murid-murid SD, ibu guru memberikan tugas kepada anak-anak, tolong tuliskan daftar 7 keajaiban di dunia ini. Jadi murid-murid mulai kerja menulis. Hasilnya walaupun ada sedikit perbedaan, tapi pada umumnya murid-murid itu menuliskan daftar 7 keajaiban dunia yang agak mirip seperti ini. Yang pertama mereka tulis piramida besar yang di Mesir, itu tempat kuburan raja-raja di Mesir. Yang kedua adalah tas mahal di India. Jadi tas yang paling mahal bukan tas ibu-ibu ya, tas mahal itu di India. Itu sebuah museum yang berlapis marmer putih yang dibangun tahun 1631 sampai 1648. Jadi terkenal sekali. Lalu Grand Canyon di Amerika, saudara mungkin pernah ke sana. Itu lembah raksasa dengan batu yang berwarna-warni dan indah sekali. Lalu Panama Canal, ya, terusan Panama itu ada di Panama, saudara. Itu yang menghubungkan lautan Atlantik dan Pasifik. Itu juga dianggap keajaiban dunia. Lalu yang kelima di Indonesia, Candi Borobudur. Itu adalah sebuah kuil Buddhis ya, pada zaman Sailendra abad ke-9.
Sampai hari ini masih sangat megah di sana. Yang keenam adalah Basilika Saint Peter, ya, Saint Peter Basilika di Vatikan, Roma. Itu adalah sebuah gereja yang sangat indah zaman Renaissance tahun 1506. Dan yang ketujuh adalah Great Wall, tembok di Cina. Tembok yang paling panjang. Ya, panjangnya adalah 2000 mil pada zaman dinasti Ming, dibangun pada abad 14 sampai 17. Nah, waktu mereka mengumpulkan semua PR itu, ibu guru melihat ada seorang gadis, ya, anak perempuan, pelajar yang diam, pendiam, dia masih coret-coret. Lalu ibu guru tanya dia, "Noni, apakah kamu mengalami kesulitan menuliskan daftar keajaiban dunia?" Si Noni bilang, "Ya Bu, ada sedikit sih, tapi sebenarnya terlalu banyak. Saya bingung juga menuliskannya." Lalu bu guru bilang, "Coba kamu sebutkan apa yang kamu sudah catat. Mungkin kawan-kawanmu dan bu guru bisa membantu kamu." Lalu kemudian si Nonik itu berkata, "Saya menuliskan begini Bu, saya pikir 7 keajaiban dunia itu adalah kita semua itu bisa berbicara. Ya, Tuhan membuat kita bisa mendengar. Kita bisa makan dan minum. Tuhan membuat kita bisa tertawa, bisa makan dan minum. Ya, bisa dicintai dan mencintai. Juga bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan banyak lagi sih yang Tuhan buat." Lalu ibu guru terdiam mendengar itu. Murid-murid lain juga terdiam sambil manggut-manggut tanda setuju. Saudaraku, betapa ironis bukan? Kalau hari ini orang dunia melihat buatan tangan manusia, eksploitasi perbuatan manusia, dan kita menyebutnya apa? Keajaiban, mujizat. Tapi seringkali manusia lupa apa yang Tuhan buat. Apa yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Kita seringkali menyebutnya biasa. Biasa. Ketika saudara masih bisa bangun pagi, bisa bernafas, bisa berbicara, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa ketawa. Saudara rasa itu biasa atau luar biasa? Saudaraku yang kekasih, hari ini berbicara mujizat, kita harus kembali kepada definisi yang benar. Pengertian yang benar. Mujizat atau keajaiban itu adalah perbuatan tangan Tuhan, bukan perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan Tuhan yang melampaui pikiran kita, yang melampaui rasio manusia, yang melampaui perasaan, pengalaman, dan hikmat kepintaran manusia. Perbuatan tangan Tuhan yang supranatural, melampaui semua ciptaan Tuhan yang kelihatan natural dan biasa. Amin. Itu definisi yang benar. Dan dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu, yang mujizat itu terjadi pada saat Daniel, nabi Tuhan itu, dilemparkan ke dalam gua singa yang sedang kelaparan. Saya bisa membayangkan malam hari itu Darius, raja Media Persia, gak bisa tidur. Dia mengasihi Daniel. Daniel itu wakilnya yang sangat pintar dan banyak menolong dia. Dia gak bisa tidur. Rasanya menunggu fajar menyingsing itu masih 1000 tahun lagi. Betapa panjang malam itu. Saya bisa bayangkan kerajaan hari itu begitu sedih, hening, tak ada suara. Rasanya seluruh penghuni kerajaan ikut sedih. Tahu kalau Daniel yang baik hati itu, Daniel yang teladan itu, Daniel yang bijaksana itu, Daniel yang sungguh-sungguh mengasihi mereka itu, dilemparkan ke dalam gua singa. Semua merasa kehilangan. Semua merasa sangat-sangat sedih. Mungkin diam-diam juga menangis dan gak bisa tidur seperti raja.
kerajaan sunyi, sepi, dan senyap. Mungkin secara natural mereka berpikir, Daniel pasti sudah dilahap sama singa-singa lapar itu. Daniel pasti sudah mati. Kita harus belasungkawa, kita harus bersedih hati. Berkabung, gak tahu berapa hari, 30 hari kah? 60 hari kah? Semua berpikir secara natural. Secara alamiah, secara normal. Daniel pasti mati. Sebab itu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melawan raja. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa orang yang dilemparkan ke dalam gua singa tidak mati. Pasti mati. Logika, natural, normal. Tapi benarkah demikian saudaraku? Tidak. Jawabannya tidak. Hari itu terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Mujizat yang melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia secara normal dan secara natural. Dan hari ini kita mau belajar ada 3 mujizat yang dilakukan Tuhan. Karya perbuatan tangan Tuhan yang supranatural. Yang pertama, mulut-mulut singa lapar ditutup. Itu mujizat pertama. Ketika Daniel masuk ke dalam situ, gak ada yang tahu apa yang terjadi. Pagi-pagi subuh, fajar menyingsing, Darius sudah datang ke sana. Dia berkata dengan sayu, istilah sayu di situ berarti simpati, campur sedih, ya, campur kecewa, campur menyesal. Dia bertanya dengan suara halus, Daniel, apakah Allahmu yang kamu saksikan itu benar-benar bisa menolongmu? Ingat sebelum Daniel masuk dia bersaksi kepada Darius, Allahku akan menolongku. Dan mungkin dia tambahkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego temanku mengalami mujizat. Tuhanku sanggup melakukan mujizat itu. Tapi kalaupun Tuhanku tidak melakukan itu, aku tidak pernah akan menyembah siapapun selain Tuhanku yang maha tinggi. Oh, Darius kagum dengan kesaksian itu. Dan pagi-pagi itu bertanya, apakah Allahmu yang kau saksikan itu menolongmu? Lalu sayup-sayup Darius mendengar Daniel berkata, ya Tuanku, ya Tuanku, aku ternyata tidak bersalah kekala hidupmu. Tidak bersalah kepada Tuhanku, tidak bersalah kepadamu. Oh, aku melihat ada malaikat Tuhan muncul dan menutup mulut singa-singa itu. Ini mujizat, saudara. Alkitab tidak bicara berapa malaikat yang muncul. Mungkin 10, mungkin 20, saya tidak tahu. Kalau di dalam ada 20 ekor singa, mungkin Tuhan mengirim 20. Masing-masing memegang mulutnya singa. Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan persis, tapi kita bisa memikirkan dan mengimajinasi ketika Daniel masuk ke dalam situ. Dia lihat malaikat Tuhan. Dia saksikan malaikat-malaikat Tuhan muncul dan menutup mulut singa-singa yang lapar. Mungkin sekali hari itu singa-singa dibuat sangat kenyang, sehingga mereka tidak perlu mengaum dan mencari mangsa. Semua jadi jinak dan tenang. Mungkin juga malaikat itu memegang mulutnya singa atau membuat mulutnya kaku sehingga tidak bisa bergerak. Atau singa-singa hari itu saja dibuat sakit gigi, lemes, tidur-tiduran aja. Saya tidak tahu, kita bisa bayangkan. Yang pasti malaikat muncul dan menutup mulut singa lapar. Itu mujizat, saudaraku. Itu yang melampaui pemikiran kita. Bahwa Daniel mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang supranatural. Oh, raja senang, Daniel diangkat keluar. Tidak ada apa-apa. Bayangkan kamu kalau dilemparkan ke dalam gua, gak tahu berapa dalamnya, pasti paling tidak lecet, betul gak? Gak apa-apa, mujizat.
Tapi ayat 24b adalah kata kuncinya. Di situ muncul ungkapan bahwa Daniel percaya kepada Tuhan. Ini kunci, saudara. Kata kunci di situ adalah percaya. Daniel percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia mengalami mujizat Tuhan. Sama berlakunya hukum rohani itu, saudaraku, hari ini. Kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, kata kuncinya adalah percaya. Dan di dalam percaya itu tidak ada keraguan-raguan. Di dalam percaya itu tidak ada curiga. Di dalam percaya itu tidak ada lubang untuk bertanya kepada kebijakan Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Dan tidak ada lubang setitik pun membiarkan si jahat membisikkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan lupa, Tuhan lalai, Tuhan salah. Tidak ada titik atau lubang kecil itu, saudara. Percaya yang penuh, tanpa ragu, tanpa curiga. Dan yakin pada saat kamu percaya seperti itu, seperti Daniel, engkau akan mengalami mujizat kuasa Tuhan yang melampaui pikiran manusia, pikiranmu, dan melampaui doa-doamu. Efesus 3:20, ayat pembimbing kita. Itu mujizat. Melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Itu sebabnya jangan andalkan pikiran saudara. Saya ingat kesaksian dosen saya, Pak Stephen Tong. Waktu itu saya masih di Seminari Alkitab Asia Tenggara tingkat 2, kira-kira tahun 86. Suatu hari dia pulang dari Filipina, pemeriksaan kesehatan dan pelayanan di sana, di check up. Dokter menemukan levernya mengeras. Sakit lever, mengeras. Sklerosis. Dan dokter bilang umurmu tinggal 2 tahun. Saya tanya, kalau dokter diagnosa kamu dan bilang umurmu 2 tahun, kamu responnya apa? Takut? Gentar? Percaya dokter? Curiga dokter? Pak Tong cerita, dia bilang, saya tunjuk dokter itu, kamu salah. Kamu sembarang bicara. Tuhanku hidup. Kamu salah, aku akan buktikan. 2 tahun lagi aku bisa lihat kamu. Hebat ya. Gak ada satu titik curiga sama Tuhan. Gak ada satu titik takut dan khawatir. Dia bilang, kamu yang salah. Saya masih ada tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Dia pulang, dia cerita di kelas kami. Setiap hari Kamis kami doakan dosen. Dan dia katakan, masih ada tugas di Jakarta. Dia kemudian melanjutkan bangun STT Reform Injili, kemudian bangun GRI. Sampai hari ini saya bicara, saudara, sudah lebih 33 tahun ya. 34 tahun. Pak Tong belum mati. Belum mati. Percaya yang total mengalami mujizat. Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudaraku. Mujizat masih terjadi di zaman ini. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bukan hanya di zaman Daniel, tapi di zaman kita juga hari ini. Contoh kedua, Ci Silvi ini. Ci Silvi ini saudara lihat masih hidup duduk di situ. Cakep gak? Ini nenek. Usia 72 sampai 73. Waktu dalam kandungan mamanya kena malaria. Disuntik, minum obat, disuntik obat. Dokternya ahli dari Belanda. Udah gugurkan aja anakmu. Anakmu ini bakal lahirnya gak karuan nanti. Sakit kayak cacat kayak gak tau lah. Pokoknya gugurkan. Mamanya seorang pendoa syafaat, saudaraku. Mamanya si Silvi. Dia bilang, no. Saya tidak mau lakukan itu. Saya tahu Tuhanku memelihara. Lahir. Normal, baik. Lengkap. Dan cakap. Dokter heran ke dokter. Loh, kok belum mati? Dokter salah, saudara. Dokter bisa salah nggak? Dokter bisa salah, sains bisa salah, itu belum final.
Firman Tuhan gak pernah salah, itu final saudaraku. Dokter bilang, ini kurus kecil kerempeng, gak suka makan lagi. Ini paling gak sampai 5 tahun mati. Mamanya gak percaya. Pelihara, doakan, pelihara, doakan. Percaya Tuhan memelihara. Habis itu mamanya bilang apa? Ini anakku jadi kuat makan ya. Akhirnya bertumbuh, ya, sehat, bisa main piano, bisa main nari balet, ya kan? Luar biasa. Dapat suami yang ganteng. Sampai punya AMC, anak mantu cucu. Dan ini buktinya sekarang masih hidup saudaraku, masih melayani Tuhan, masih jadi berkat. Dokter bisa salah, 1, 2, 3. Dokter bisa salah. Maafkan aku kalau saudara yang dengar khotbah ada yang jadi dokter. Tapi dokter bisa salah nggak? Bisa. Sains bisa salah nggak? Bisa. Ilmu pengetahuan terbatas. Ilmu kedokteran terbatas. Manusia terbatas, bisa salah. Yang nggak bisa salah apa? Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Pegang itu. Jadi waktu kamu mendengar kata-kata manusia dan mendengar firman, harus lebih percaya ini. Jangan kata-kata manusia buat kamu stres. Buat kamu bingung, buat kamu takut, buat kamu kecewa. Di situ iblis akan masuk dan berkata, Tuhanmu gak sanggup. Tuhanmu cuma ngomong-ngomong tok. Dan kamu memiliki pikiran yang split. Langsung pecah. Firman atau dokter. Firman atau pikiranku. Dan waktu kamu ragu, jangan harap ada mujizat Tuhan. Amin. Gak gampang, tapi Tuhan akan menolong. Orang yang percaya dengan segenap hatimu. Dengan tanpa ragu, dengan percaya yang penyerahan total 100%. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan mujizat Tuhan terjadi. Yang kedua, mulut-mulut singa lapar dibuka. Tadi ditutup, sekarang dibuka. Itu mujizat. Sebab sebelumnya mulut mereka seperti kaku, dikatup, seperti dilem. Jinak begitu ya. Tapi ketika Raja Darius memerintahkan supaya semua penjahat-penjahat itu beserta dengan istri dan anak-anak. Oh luar biasa. Sebenarnya kita kesian. Kenapa istri dan anak-anak gak salah juga dilemparin ke gua ya. Tapi itu hukum media Persia. Siapa yang melawan raja, memperalat raja, berbuat kejahatan di media Persia, maka dia dan seluruh keluarganya harus dihukum mati. Makanya Raja Darius perintahkan, lemparkan mereka. Semua yang berbuat jahat kepada Daniel itu, semua yang berbuat jahat kepada raja itu, lemparkan ke dalam gua singa itu. Itu hukum media Persia, saudara bisa baca di kitab Esther pasal 8. Itu hukumnya. Dan saat itu, mereka yang dibuang ke dalam gua, firman Tuhan bilang, tubuh mereka belum sampai di bawah, sudah diterkam oleh singa-singa yang lapar. Tiba-tiba mulut singa dibuka, saudara. Dari yang terkatup, sekarang terbuka lebar. Singa-singa tambah ganas, tambah buas, tambah lapar. Dan menyobek-nyobek tubuh, tulang, dan seluruh hidup mereka. Sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat kasihan. Tapi keadilan Tuhan harus ditegakkan. Saudaraku, Allah yang sejati yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bukan Allah yang tuli. Bukan Allah yang tidak peduli. Bukan Allah yang buta, yang tidak melihat persoalanmu. Saya tidak tahu apakah hari ini kau mengalami sesuatu yang tidak adil. Mengalami sesuatu yang dirugikan. Kamu rugi, kamu ditipu oleh orang-orang yang jahat.
Ingat, jangan balas kejahatan dan kejahatan. Orang yang benar pasti akan menikmati upahnya. Orang yang jahat pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Itu tidak bisa ditawar. Hanya tinggal tunggu waktu. Keadilan Tuhan harus dilaksanakan. Yakin suatu saat Tuhan membelamu. Dan keadilan Tuhan akan saudara lihat. Suatu hari saudara ada seorang istri, pagi-pagi dia bangun dan dia akan membuat breakfast untuk suaminya. Nah dia ke dapur, dia bikin telur saudara. Telur goreng. Nah waktu dia masukkan telur dan minyak itu, tiba-tiba aja suaminya datang kepada dia. Sedikit panik. Dan suaminya bilang, cepat masukkan mentega. Menteganya tidak cukup, masukkan mentega, hati-hati. Lalu istrinya goreng. Terus dia bilang, ayo sekarang balik. Balik cepat, kamu itu tidak dengar kalau selalu buat telur untuk saya. Dibalik itu nanti hitam, gosong, ayo dibalik. Taruh garam. Ayo cepat, jangan begitu, kamu itu tidak pernah dengar saya. Lalu istrinya begini. Teko. Ada apa dengan kamu, Pagi-pagi sudah teriak begini, panik kayak orang gila. Kamu pikir aku itu tidak bisa membuat telur goreng? Kamu itu ada apa sih? Suaminya langsung mundur, ciut, dan berkata, istriku, aku hanya ingin mempraktekkan. Supaya kamu tahu bagaimana perasaan saya ketika saya menyetir mobil. Nangkep gak saudara? Jadi rupanya setiap kali suaminya nyetir, istrinya gimana? Panik. Kiri. Kanan. Jangan ngerem. Lalu suaminya sekarang mempraktekkan. Supaya apa? Istri itu ngerti kalau perasaan suami itu nyetir kalau kamu ribut kayak ngono. Ini cuma humor saudara, humor. Tapi bisa aja terjadi kan? Suami langsung seneng dengarnya. Oh iya betul pak. Tiap kali gua nyetir pusing. Bisa aja terjadi. Ini contoh seorang suami yang udah gemes gak tahan, lalu pengen tanda kutip balas dendam. Biar tahu dia ya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini saudaraku. Tapi ingat, balas dendam bukan cara, bukan solusi. Jahat balas jahat bukan solusi. Gigi ganti gigi bukan solusi. Bukan. Nantikan keadilan Tuhan. Tetap tabah, tetap sabar. Ya, walaupun istri, kamu bilang, saya berdoa supaya malaikat mengatupkan mulutmu. Lebih baik berdoa daripada balas dendam. 1, 2, 3. Ketiga, Darius bertobat dan bersaksi. Ini mujizat ketiga. Setelah Darius melihat mulut-mulut singa yang tertutup dan kemudian terbuka, itu terus terang mengubah hatinya. Mulut Darius jadi terbuka. Dia langsung bertobat. Tadinya dia setuju. Kalau penjahat itu datang mengatakan, mari biar orang-orang menyembahmu 30 hari. Dia kagum ya, dia lupa diri. Wow, 30 hari gua disembah nih ya, dipuja, dipuji. Hebat gua ya. Sekarang dia sadar, bukan aku yang harus disembah. Aku salah, bertobat. Dia berubah. Lalu dia menulis surat kepada seluruh kerajaan lain di bawah kekuasaan dia. Memang di situ dituliskan setiap bahasa, setiap suku bangsa di bumi ini. Tapi sebenarnya
Ada kata lanjutannya apa? Di bawah kekuasaannya. Jadi Darius menulis surat ke seluruh tempat di bawah kekuasaannya supaya orang-orang apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhannya Daniel, meninggikan nama Tuhan. Dia saksikan, dia ceritakan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang kekal, Allah yang menolong, Allah yang melakukan mujizat. Allah yang patut disembah dan dipuji. Itu kesaksian. Kesaksian yang baik dan benar. Saudaraku, ini bagian dari Darius yang perlu kita teladani. Saya tidak tahu berapa lama saudara sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu berapa lama saudara sudah mengalami kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Pernahkah saudara atau sudahkah saudara sungguh-sungguh diubah, bertobat, diubah 180 derajat menjadi baru? Punya kesaksian hidup yang baik dan benar. Yang bisa diceritakan kepada orang lain. Dan rindukah saudara bercerita tentang Tuhan Yesus? Bukan tentang kesuksesanmu. Bukan cerita tentang kehebatanmu. Bukan tentang manusia A, manusia B. Tidak. Darius gak cerita soal Daniel. Soal hubungan dia dengan Daniel, tidak. Dia cerita tentang Allah yang maha hidup, yang maha tinggi. Yang perlu disembah dan dipuja. Fokus kepada Tuhan. Seorang teman mengirimkan cerita ini dari Indonesia. Dia bilang suatu kali ada seorang pengusaha yang cukup sukses. Waktu dia sedang mandi, dia terpleset di bathtub. Dia jatuh, serangan jantung. Dilarikan ke rumah sakit. Koma 3 hari. Ketika koma itu, ini sesudah sadar pengusahanya cerita. Dia bertemu malaikat Tuhan. Malaikat bilang, kalau dalam 24 jam ada 50 orang berdoa untuk kamu gak jadi mati. Pengusaha itu mengatakan, malaikat saya yakin pasti ada. Sebab karyawan saya 3.000 orang. Mereka pasti doakan saya. Baik, kata malaikat. Besoknya 1 jam sebelum tiba 24 jam malaikat muncul. Dan pengusaha itu tanya, bagaimana malaikat? Berapa ratus, berapa ribu yang doakan saya? Malaikat senyum sinis. Cuma 3 orang. Istrimu dan 2 anakmu. Loh, karyawan-karyawan saya gak doain. Ada sih, tapi pada palsu. Sebab selama ini kamu jahat. Setiap kamu kasih gaji, kamu maki-maki mereka. Hah? Kamu marah-marah, kamu ngomong jorok. Kamu bohong. Mau kasih bonus, gak kasih bonus. Ya kan? Covid, kamu pecat berapa orang. Banyak sekali kesalahanmu. Mereka diam-diam membencimu dan hatinya bersyukur kalau kamu cepat mati. Pengusaha itu langsung nangis. Malaikat kasihani aku. Kalau kau beri aku kesempatan, aku akan bertobat. Aku mau berubah, tolong beri aku kesempatan kedua. Malaikat bilang, karena kamu nangisnya tulus, umurmu diperpanjang 24 jam. Hah, 24 jam? Ya cuma 24 jam, lihat besok. Kalau besok ada 47 orang doakan kamu hidup. Ini bukan kata saya loh, kata bos loh. Saya cuma penyampai, malaikat penyampai berita saja. Malaikat tersenyum, dia bilang, saya coba kunjungi gereja. Jangan-jangan persekutuan doamu di gerejamu ada doain kamu. Lalu malaikatnya pergi. Besok 1 jam sebelum selesai, 24 jam, malaikat muncul. Pengusaha tanya, di gereja ada yang doain saya gak? Kamu aja gak pernah datang ke persekutuan doa. Tiap Jumat kerja. Seringkali udah dapat makanan gratis, dapat cukyok, masih gak datang. Untung istrimu itu setia.
Selalu ikut persekutuan doa. Dan anak-anakmu juga setia. Jadi kemarin di persekutuan doa, kamu didoain syafaat. Lebih 50 orang. Jadi kamu tidak jadi mati. Wow, dia senang sekali, puji Tuhan. Sudah mengerti? Ini mungkin ilustrasi imajinasi kawanku. Tapi sudah mengerti, kalau hari ini umurmu diperpanjang, atau kamu minta panjang umur, minta lebih sehat, minta lebih sukses, harus ada gunanya. Kalau tidak ada manfaatnya untuk pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, jangan harap mujizat. Untuk apa kamu dikasih mujizat? Untuk apa kamu kasih umur panjang kalau kamu berdosa? Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak memuliakan nama Tuhan, untuk apa umur panjang? Sudah nangkap, kenapa Daniel diselamatkan? Dia harus punya visi dan melaksanakan kehendak Tuhan, memulangkan Israel ke Yerusalem. Selalu ada tugas. Kenapa Pak Tong diperpanjang umurnya? Karena dia ada tugas memulai STT Reform, gereja Reform, untuk menentang dan melawan ajaran-ajaran tidak benar. Sudah mengerti sekarang? Kalau Tuhan bilang, aku tambah kamu 20 tahun, aku tambah kamu 30 tahun, kamu mengerti gak? Kamu mau lakukan apa? Berdoa, Tuhan, tolong aku mengerti tujuan hidupku, kehendak-Mu dalam aku. Kalau aku hari ini sukses, berhasil, panjang umur, sehat, Tuhan, jangan aku hidup sia-sia dan memalukan nama Tuhan. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hamba berdoa biarlah suara Roh Kudus terus bekerja. Jangan biarkan hidup kami sia-sia ya Tuhan. Tapi berguna untuk kerajaan-Mu. Melakukan kehendak-Mu. Memuliakan dan meninggikan Bapa di sorga. Dan memberitakan cinta kasih-Mu Tuhan. Kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Mulai dari keluarga kami. Mulai dari teman-teman kami. Mulai dari orang-orang yang Tuhan izinkan kami ketemu. Beri kami hati. Pikiran. Seperti Kristus yang mengasihi kami terlebih dahulu. Maka kami menyatakan kasih-Mu Tuhan. Pakai hidup kami. Pakai hidup kami. Satu demi satu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar Tuhan. Doa kami Tuhan. Dari ketulusan hati kami. Kami rindu hidup kami bernilai kekal di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.